Jelang pencoblosan pada 27 November mendatang, masing-masing paslon berusaha mendapatkan dukungan tokoh berpengaruh yang diyakini bakal mengerek elektabilitas. Jokowi datang ke Jakarta meminta relawannya untuk mendukung Ridwan Kamil, sementara calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung optimistis menang di pilkada setelah mendapat dukungan dari relawan Ahok dan Anies. Adu kuat dukungan atau endorsement di Pilgub Jakarta. Seberapa pengaruhnya endorse tokoh dalam merebut hati rakyat? Sejauh mana kekuatan endorsement ini bisa menguatkan calon gubernur Jakarta? Cel, lucu banget deh, nih pemain-pemain timnas pada joget. Cel, ngapain sih? Kok diem aja, orang diajak ngobrol juga. Ini lagi nyari red card, itu endorse Cagup Cawagup DKI Jakarta. Red card Cagup Cawagup? Iya, kan maksudnya? Endorse kan? Ya ampun Shell, endorse Cagup Cawagup itu maksudnya bukan yang kayak influencer-influencer gitu. Lah, emang gimana? Sini, gue kasih tahu. Jadi Shell, nih kenapa ya setiap ngobrol sama Michelle pasti aja ada yang miss. Nih sebelum jauh-jauh kita bahas soal endorse, soal pilkada dulu deh. Lo ngikutin gak pilkada sekarang nih lagi ramainya gimana? Apalagi Jakarta khususnya, karena kan ini ibu kota ya, emang katanya sih setelah nanti ada Nusantara, Jakarta udah gak jadi ibu kota lagi. Tapi ternyata pilgub di Jakarta itu masih seru banget. Udah tahu belum update-nya apa aja Shell? Kan pilkada debatnya udah beres nih. Kita udah mau pilkada serentak. Ya benar, bentar lagi mau ada pencoblosan. Tapi sebelum itu, ini ibaratnya apa ya kalau dicontohin kan kalau film itu biasanya serunya itu di tengah-tengah mau ke akhir tiba-tiba ada superhero yang datang gitu kan. Nah ternyata ini terjadi juga di Pilkada Jakarta. Kalau kita lihat pasangan calon kan ada 3 nih. Ada nomor 1 ada Ridwan Kamil Suswono, terus kemudian ada juga Dharma Pongrekun Kunwardana, dan yang ketiga ini ada Pramono Anung dan juga Rano Karno. Penghujung jelang-jelang masa pencoblosan dan juga masa tenang, ini ada sesuatu yang menarik, yaitu tokoh-tokoh besar, baik itu yang di tingkat nasional ataupun juga di tingkat daerah yang pernah berperan untuk Jakarta turun gunung. Udah tahu belum Shell? Kira-kira siapa nih? Gue kasih tebak-tebakan kalau bener 50.000. Jokowi. Oke, siapa lagi? Siapa ya? Prabowo mungkin? Wah, ini berarti kelihatan nih medsosnya nggak di follow semua. Kalau wartawan biasanya tuh follow semuanya, jadi tahu nih ketemu siapa gitu. Nah, kebetulan kemarin kan juga lagi banyak liputan nih, lumayan membelah diri ya. Kadang liputannya ke Pramono, kadang liputannya ke Ridwan Kamil. Emang jarang sih dapat kesempatan untuk liputan Dharma Pongrekun, tapi 1-2 kali ada gitu. Jadi kita bisa tetap gambarin gitu situasi kampanye gimana. Nah, di kampanye ini memang betul ada tokoh-tokoh yang turun gunung. Salah satunya adalah Jokowi, Prabowo Subianto, Ahok atau Basuki Cahayapurnama, dan yang keempat adalah Anies Baswedan. 4 tokoh ini sebelumnya memang punya basis suara yang kuat banget. Jokowi punya ekor jas yang kuat, kemudian Prabowo Subianto kita lihat kemarin berhasil memenangkan Pilpres 2024 jadi presiden terpilih. Terus kemudian ada Anies yang sempat mencoba masuk di Pilpres gitu ya, tapi gagal keluar sebagai pemenang, kemudian berhasil juga tapi di Pilgub Jakarta, dan ini punya basis suara yang kuat banget. Bahkan kalau di medsos biasanya sih sebutannya anak abah gitu ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya dari 4 tokoh ini kenapa turun gunung, salah satunya itu udah disampaikan sama Jokowi. Katanya yang penting itu salipan di akhir atau di jelang akhir pertandingan, karena ini akan jadi signifikan untuk menentukan suaranya akan bergeser kemana. Pertanyaannya adalah kenapa sampai pada endorse, kenapa harus salip-salipan? Emangnya sesengit itu perolehan suara baik itu di Pramono Rano, kemudian Ridwan Kamil Suswono, dan
dan juga Dharma Pongrekun Kunwardana. Nah, supaya lebih ke gambar nih Shell, dan juga kalau tadi kan kayaknya editingnya agak kurang ya. Nah, supaya editor punya kerjaan, jadi aku mau kasih sedikit gambaran soal survei-survei. Misalnya dari surveinya Saiful Mujani, Pramono Rano unggul dengan 46%, posisi keduanya ada RK 39,1% dan Dharma Pongrekun Kunwardana ini di 5,1%. Kemudian dari survei Litbang Kompas gitu, kemarin juga sempat mengeluarkan survei di tanggal 20-25 Oktober 2024 bahwa Pramono lagi-lagi ada di posisi teratas gitu dengan perolehan suara 38,3%, kemudian Ridwan Kamil dan juga Suswono 34,6% dan Dharma Pongrekun Kunwardana 3,3%. Lalu parameter politik ini berbalik. Kalau tadi Pramono lebih besar, dari surveinya parameter politik Indonesia tertanggal 21 sampai dengan 25 Oktober 2024, ini justru Ridwan Kamil Suswono yang unggul dengan 47,8%, sementara Pramono Rano 38,0%. Terus Dharma Pongrekun dan Kunwardana ini 4,3%. Nah, dari LSI atau Lingkaran Survei Indonesia DNIJA, tipis sekali unggulnya, jedanya hanya sedikit, di mana Ridwan Kamil ini 37,4%, kemudian ada Pramono Rano yang ngintip gitu ya di belakangnya membayangi dengan 37,1%, dan Dharma Pongrekun Kunwardana hanya ada di kisaran angka 4%. Sebenarnya meskipun survei-surveinya seperti itu ya yang tadi aku sampaikan, ada yang Ridwan Kamil yang unggul, ada yang Pramono yang unggul gitu, tapi undecided voters ini juga masih banyak angkanya, ada di kisaran 20-an persen, ada yang di kisaran 9-an persen gitu. Jadi sebetulnya ini masih ada kans untuk kemudian para paslon ini juga mengambil hati para pemilih yang belum memutuskan akan memilih siapa atau tidak memilih siapa-siapa. Lalu kalau kita lihat dari survei, selain itu kan tadi angka secara keseluruhan ya, sebenarnya survei-survei ini juga ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor usia, biologis, dan juga misalnya latar belakang pendidikan dan lain-lain. Kalau kita lihat memang karena Ridho ini didukung oleh pasangan ataupun juga koalisi yang dulunya ini mendukung Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, dan kita tahu pemilihnya ini banyak sekali Gen Z. TikTok hampir setiap hari, media sosial setiap hari isinya Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini juga terlihat ketika koalisi yang mendukung Prabowo Subianto ini beralih memberikan dukungan dan juga melakukan kerja-kerja untuk mendukung Ridwan Kamil dan juga Suswono di Pilkada Jakarta. Di Pilkada Jakarta pemilihnya Ridho ini juga mayoritas adalah Gen Z. Kemudian ada juga generasi Y yang muda dikit gitu. Nah, itu kan sekitar tahun 95-96 lah ya. Pokoknya Gen Y, Gen Z dan juga Gen Y yang akhir-akhir. Sedangkan Pramono Rano ini tuh lebih matang secara usia karena biasanya pemilihnya ini usianya itu justru Gen Y Madya. Jadi di atas 90-an gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu gitu-gitu, itu kebanyakan tercapture dari survei-survei ini mendukung atau lebih serak lah ya sama pasangan Pramono dan juga Rano Karno. Surveinya emang tipis banget ya antara Pramono Rano dan Ridho. Tapi entar dulu nih, gue masih nggak ngerti endorse-nya tuh di mana. Oh iya, tadi gue mau jelasinnya soal endorse tapi malah jadi kepanjangan ya. Iya ya, jadi kalau soal endorse nih, Michelle yang cantik, soleha, anak mama, anak papa. Jadi kalau endorse itu beda sama endorse sama influencer. Endorse di sini tuh maksudnya, tadi kan di awal aku udah bilang kan bahwa tokoh-tokoh ini punya ekor jas. Itu bahasa kerennya kalau liputan politik, atau ya sederhananya adalah punya pendukung yang loyal gitu. Entah itu dalam bentuk relawan atau ya memang pemilih aja gitu. Dia bukan relawan, dia bukan tim ses, tapi emang die hard aja mendukung tokoh-tokoh ini. Nah, 4 orang ini itu sama-sama punya ekor jas yang kuat. Prabowo punya, Jokowi punya, Anies jangan ditanya. Kemudian Ahok yang padahal mungkin namanya nih kadang timbul, kadang hilang, kadang timbul lagi gitu. Tapi Ahokers masih ada gitu. Nggak mati gitu. Mereka tetap bergerak.
Jakarta. Dan terbukti gitu di Pilpres kemarin di Jakarta, Ahokers ketika misalnya dikumpulkan masih nongol, kemudian di pilkada ini juga mulai bergerak gitu, karena partainya yang jadi rumahnya Ahok ini kan sudah jelas jadi partai pendukung dari Pramono, karena Pramono, Rano dan juga Ahok itu satu partai. Nah, kalau kita lihat nih dari survei misalnya, atau kita lihat secara ketokohan gitu ya, paslon RK nih tadi kan dibilang paslon RK itu dapat dukungan, dan ini selalu dipamerkan sama tim sesnya RK bahwa ketika sosok Ridwan Kamil dan juga Suswono ini didukung dua presiden, yaitu presiden ke-7 Jokowi, kemudian yang presiden ke-8 atau presiden kita sekarang ada Prabowo Subianto, artinya game selesai, kemenangan di depan mata. Itu kalau kata mereka ya. Kemudian kalau pasangan Pramono, Rano itu di endorse justru sama dua sosok yang walaupun satunya ini juga berkiprah di Pilpres, tapi dua sosok ini tuh justru rival ketika di Pilkada Jakarta, yaitu Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, yang kemudian seru adalah justru cara endorse-nya, Shell. Oh, gimana cara endorse-nya? Jadi, selama aku liputan sebenarnya, kalau aku lihat karakternya Pak Jokowi, atau ya teman-teman juga bisa lihat lah ya di gimana Pak Jokowi ini hadir di satu acara, bajunya nengok kiri, nengok kanan, salaman atau enggak, kemudian bahasa-bahasanya gitu, kalimatnya diulang atau enggak, itu adalah kode yang paling mudah untuk membaca seorang Joko Widodo. Tapi di Pilkada Jakarta ini berubah. Yang tadinya banyak kode-kode, nih mungkin kalau cewek-cewek kan sukanya kode-kode harap mengerti. Kalau nggak minimal minta maaf aja udah kalau nggak ngerti-ngerti kodenya apa ya kan. Nah, Pak Jokowi ini tidak seperti itu. Secara gamblang dia bilang, saya Ridwan Kamil. Sebelumnya bahkan Ridwan Kamil ini kan pilkadanya di Jakarta, tapi dia rela terbang jauh ke Solo untuk ketemu Sowan. Alasannya karena Pak Jokowi juga pernah jadi gubernur Jakarta waktu itu sama Ahok ya, wakilnya. Nah, itu dia datang tuh ke sana dan diupload di Instagram. Terus kemudian yang menarik lagi dari sosok Jokowi, ketika tanggal 18 November di Cempaka Putih, Pak Jokowi ini datang secara langsung. Dari Solo dia terbang ke Jakarta, kemudian dia datang dan di situ orasi menyatakan bahwa saya memberikan alasan-alasannya ya, karena kayak Jakarta masalahnya apa aja, banjir, polusi, kemudian transportasi umum itu yang dititipkan. Tapi yang menarik adalah ada satu kalimat yang diulang 3 kali, yaitu cari apa lagi, butuh yang gimana lagi. Ini adalah cara Jokowi meyakinkan bahwa ya sudah, Ridwan Kamil ini punya pengalaman rekam jejak karena pernah di Wali Kota Bandung, kemudian jadi Gubernur Jawa Barat, dan permasalahan di skup Jakarta rasa-rasanya ini juga bisa dikerjakan oleh Ridwan Kamil. Kemudian juga secara background pendidikan, Ridwan Kamil menurut Jokowi itu juga layak karena di infrastruktur, kemudian di desain kota dan lain sebagainya. Jadi ya layak lah dari rekam jejak dan juga latar pendidikan. Itu yang disampaikan Jokowi selama 3 kali. Dan yang juga secara gamblang dilakukan adalah ini bukan pertemuannya kan udah 2 kali ya. Ini dia datang lagi sekali lagi. Sebelum dia pulang ke Solo, Jokowi ini akhirnya kembali menemui RK. Bedanya sekarang dia ikut belusukan, dia ikut turun berkampanye dengan bertemu relawan di Taman Mini Indonesia. Dan yang disampaikan sebetulnya ya mirip-mirip lah dengan yang di Cempaka Putih, bahwa memberikan dukungan, meyakinkan publik, bahkan kalau bahasanya Jokowi sudah dibisikin relawannya untuk kemudian memberikan dukungan dan bekerja supaya Ridwan Kamil dan Suswono ini bisa menang di Pilkada Jakarta. Bukan hanya Jokowi, tapi juga Prabowo Subianto. Di tengah lawatan kenegaraannya yang maksud kita rasa-rasanya nggak dikasih nafas gitu ya dengan presiden baru kita ini, dari mulai prosesi jelang pelantikan sampai pelantikan, bahkan setelah pelantikan masih ke Magelang gitu, abis itu langsung ke luar negeri. Tapi di sela-sela itu Prabowo Subianto ini menyempatkan untuk menerima Ridwan Kamil makan siang. Itu makan bareng, dan bahkan diposting juga sama Ridwan Kamil bahwa ya dengan makan Padang banyak kolesterolnya pasti berat badannya bisa naik. Cuman secara politik itu bisa kita lihat sebagai dukungan gitu. Itu dari kubunya Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, dari kubunya Pramono nggak kalah. Kalau Ahok udah jelas itu tegak lurus partai Ibu Bantu
banteng bilang dukung, kerja temui rakyat, ketuk pintu satu-satu, mau nggak mau, setuju nggak setuju, suka nggak suka, walaupun pernah menjadi rival, Ahok pasti akan tetap turun ya untuk Pramono Anung dengan atau tanpa Anies Baswedan gitu. Tapi di satu sisi kita juga, ini jadi hal yang menarik nih, ketika Anies Baswedan ini bersaing dengan Basuki Cahayapurnama tuh, Jakarta panas banget, panas. Bukan hanya suhunya yang panas, tapi suhu politiknya tuh juga panas banget. Malah sampai terbelah menjadi dua gitu ya, antara pendukungnya Anies Baswedan dan juga pendukungnya Basuki Cahayapurnama gitu. Tapi dengan slogannya Mas Pram yang pengen politik riang gembira gitu ya, pilkada riang gembira, memang ada satu fenomena yang menarik, Michelle. Justru dua sosok yang bertolak belakang ini dan pernah menjadi rival mau disatuin. Caranya gimana? Ya Pramono sudah mendapatkan dukungan dari Ahok, yang pasti Ahokers itu akan bekerja untuk memenangkan Pramono Rano. Kalau dari informasi bawah tanah yang beredar gitu, memang ada beberapa hal yang kemudian jadi hambatan atau pertimbangannya Anies Baswedan kenapa lebih memilih untuk bertemu dan juga menerima Pramono dan juga Rano Karno ketimbang Ridwan Kamil dan juga Suswono. Karena walaupun di pertemuan pertama itu cuma sarapan aja, tapi besoknya itu anak abah langsung bikin posko, posko namanya Warga Kota Jaga TPS atau Warga Kota Kawal TPS. Nah, itu juru bicaranya Anies ini bilang bahwa ya apa yang terjadi hari ini, deklarasi hari ini adalah buah dari sarapan yang kemarin antara Anies Baswedan dan juga Pramono Anung Rano Karno. Walaupun nggak ada statement secara resmi di pertemuan itu bahwa Anies ini mendukung Pram. Yang sebenarnya seru adalah yang juga terjadi di tanggal 20 November. Jadi kalau tadi kan ada Ridwan Kamil, Jokowi ke Taman Mini sebelum pulang ke Solo. Di kubunya Pram dan juga Rano juga membuat gebrakan dengan akhirnya bertemu lagi nih dengan sosok Anies Baswedan dan juga beberapa relawan. Mereka ketemu, yang beda adalah, kan inget gak sih dulu tuh kita tuh foto aja harus banyak mikir ya, kayak mau atau kayak mati gaya gitu kan, takutnya tuh dianggap mendukung salah satu kan. Jadi selama tahun politik biasanya fotonya yang aman gitu biar nggak. Nah ini pada saat pertemuan itu Anies Baswedan ini nampak sudah mulai menaikkan 3 jarinya seperti ini ya. Nanti di insert sama editor foto-fotonya yang tadi aku dapet pas liputan gitu ya. Itu terlihat ada Pramono, ada Rano Karno, kemudian ada Anies Baswedan dengan 3 jarinya terangkat. Artinya kalau secara politik mungkin tidak segamblang Jokowi ya. Tapi secara politik ini bisa dibaca bahwa ya memang arahnya ke sana. Turun gunung dalam kampanye Pram Rano sehari setelah pertemuan mereka di kediaman Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan untuk kedua kalinya. Nah tadi kan aku sempat singgung tuh, ada beberapa hal yang membuat Anies Baswedan ini ragu begitu ya untuk memberikan dukungan ke pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono, tapi seolah yakin untuk memberikan dukungan kepada Pramono dan juga Rano Karno. Yang pertama, dari segi visi misi berkali-kali Pramono menyampaikan akan melanjutkan semua yang baik dari setiap gubernur dan akan memperbaiki semua yang kurang dari setiap gubernur, termasuk Anies Baswedan. Nah, kemudian dari beberapa program-program kerja yang disusun oleh Pram ini juga dianggap Anies itu pas, cocok aku kalau kata Anies gitu. Jadi bisalah ada harapan untuk kayaknya saya ke sini deh gitu. Yang kedua, ini juga ada faktor-faktor lain di luar itu, dimana kita tahu sebenarnya nama Anies Baswedan setelah dari Pilpres ini juga santer banget muncul akan maju ke Pilkada Jakarta. Tapi dengan segala drama yang terjadi, akhirnya nama Anies Baswedan ini gagal maju secara independen karena waktunya sudah lewat dan juga tidak bisa maju dengan jalur partai politik karena partai politik yang mendukungnya ini juga nggak ada.
Apalagi di satu sisi PKS sebagai partai yang dekat dan lekat sekali dengan Anies Baswedan ini tidak mengubah sikapnya dengan tetap menjadikan Suswono wakil dari Ridwan Kamil dan bergabung dengan Kim plus yang belasan partai politik itu menjadi satu. Padahal ada putusan MK tapi hatinya tidak berubah. Jadi Anies merasa sedikit dikhianati. Tak hanya soal itu saja, kalau dari segi info-info off record ya, PKB itu kan juga tadinya Caimin bareng nih sama Anies gitu ya di Pilpres. Tapi secara langsung ini pamitan gitu bahwa saya akan bergeser ke Kim Plus dan akan memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil dan juga Suswono untuk Pilkada Jakarta. Kemudian Nasdem dengan Surya Paloh ini juga menyampaikan secara langsung gitu ya, Surya Paloh bahwa juga tidak akan memberikan dukungan begitu. Nah, masalahnya PKS ini tidak memberikan pernyataan secara langsung. Nah, hal ini juga yang dianggap Anies ya agak sedikit retak mungkin ya hubungannya. Jadi ada dua faktor. Pertama adalah faktor memang dari segi visi misi, rekam jejak dan lain-lain. Dan yang kedua adalah soal tadi perjalanan-perjalanan yang akhirnya malah justru mendorong Anies untuk lebih ke arah Pramono daripada ke arah Ridwan Kamil. Ya dimaksud endorsementnya kayak gitu. Tapi ya Put, kan kalau kita mau endorse seseorang gitu ya, kan pasti karena kita berharap misalnya dagangan gue akan laku. Tapi emang seberapa kuat sih keempat tokoh ini? Oke, jadi kalau berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, sebenarnya 4 tokoh ini memang karena kansnya juga berbeda ya, karena kan ada yang di tingkat daerah, ada juga yang di tingkat nasional di Pilpres. Jadi pasti suaranya ini akan berbeda dari segi terkenalan dan lain sebagainya. Nah, dari survei Litbang Kompas di urutan pertama tentu saja ada Prabowo Subianto. Ini pengaruhnya dalam Pilkada 2024 itu sekitar 49,7%. Ini lumayan besar. Responden yang kemudian bilang, saya kalau Pak Prabowo dukung, saya dukung. Nah, yang kayak gitu-gitu itu masuk dalam 49,7%. Kemudian Pak Jokowi meskipun sudah purna dari posisi presiden begitu ya, sekarang lebih banyak di Solo, tapi angkanya juga masih cukup besar, ada 46,6% yang juga masih mengikuti apa pilihan dari Pak Jokowi. Lalu di Pilkada, Anies ini 44,2%, sementara Ahok itu 39,9%. Jadi angkanya masih semuanya tuh di atas 30-40% gitu. Jadi memang ya 4 tokoh ini tuh masih punya masih punya pengaruh lah untuk ibaratnya ya kayak kamu deh Shell, misalnya kamu mau beli pasti kan kamu lihat dulu tuh di komentarnya gimana, review dari pembeli sebelum gimana. Kalau misalnya bintangnya banyak, otomatis kan masyarakat atau si pembeli ini akan lebih percaya gitu untuk memilih mana yang akan dibeli barangnya gitu. Terus jadi berhubung aku sudah harus segera meninggalkan area ini karena mau ada liputan lagi terkait dengan pilkada, aku cuma mau titip satu nih Shell sama kamu. Jadi secara sederhana sih paling mudah itu ya kalau diibaratkan misalnya mau dagang, ya pasti yang jualan ini akan melakukan banyak cara, mulai dari live di TikTok misalnya, kemudian menawarkan dengan influencer begitu ya, terus ada juga pasang harga murah atau tawarkan barang yang bagus banget gitu. Nah, tapi balik lagi, pembeli punya hak penuh untuk memutuskan percaya atau tidak dan memberikan amanatnya atau tidak untuk mengambil barang itu. Sama dengan pilkada dan juga khususnya di pilkada Jakarta yang dari tadi kita bahas. Pasangan calon boleh pakai cara apapun kecuali yang di luar aturan dari KPU ya. Kalau itu pelanggaran nggak boleh, pakai bansos apa segala macam itu nggak boleh. Tapi boleh melakukan apapun untuk meyakinkan dan juga menawarkan program-program kerjanya dia, mau itu disampaikan dengan cara belusukan, dengan kampanye akbar lewat media sosial, boleh dilakukan. Tapi kembali lagi, apakah kemudian masyarakat khususnya yang punya hak pilih ini akan menggunakan hak pilihnya, punya hak penuh untuk memutuskan gitu. Jadi kembali lagi ke masyarakat, jangan lupa digunakan hak pilihnya, dicoblos kertas suaranya yang sesuai dan juga ya bisa dipercaya untuk kemudian membangun Jakarta jadi lebih baik lagi gitu. Ya, berarti gue nggak bisa dong nih endorse
Prabowo, Jokowi, nggak jadi dong gue. Nggak, pertama masalahnya gini, kalau lo endorse Prabowo Jokowi cuman buat misalnya parfum gitu ya. Basreng, gue basreng. Apalagi basreng, kan programnya Pak Prabowo aja makan bergizi gratis, malah dari namanya bergizi, basreng kurang gizinya, itu mah cemilan dong, cemilan buat kita ini. Aneh-aneh. Iya loh, ini parah banget nih, misal gue nggak ikutan ya. Dengar gak sih ada suara tindu-tindu?